Penyanyi Dayak Amelia Santi mengalami pelecehan seksual saat tampil di sebuah acara pernikahan di Palangkaraya. Kasus ini telah dilaporkan dan mendapat perhatian serius dari penegak hukum. Amelia Santi, seorang penyanyi Dayak, menjadi korban pelecehan seksual pada 5 Januari 2025. Insiden ini terjadi saat Amelia tampil di kilometer 9 Cilikriwut Palangkaraya, Gang Katimpun 2. Menurut keterangan Amelia, pelecehan dimulai ketika pelaku berbisik kata-kata tidak senonoh selama pertunjukan berlangsung. Pelaku kemudian naik ke panggung pelaminan, mengambil mikrofon dan melontarkan ocehan tidak jelas. Ketika Amelia mencoba mengambil mikrofon kembali, pelaku melakukan tindakan tidak terpuji dengan meremas dan menekan bagian tubuhnya. Amelia secara refleks mendorong pelaku dari panggung. Oke, untuk kronologi kejadiannya kemarin, tanggal 5 Januari 2025, saya kan manggung tuh di kilometer 9 Cilikriwut Palangkaraya, Gang Katimpun 2. Nah, jadi waktu itu saya mulai nyanyi dari jam setengah 3 baru 5 menitan saya nyanyi. Datanglah si pelaku ini tadi, sebelum dia melakukan meremas payudara saya, dia awalnya udah bisik-bisik kata-kata yang jorok, yang gak senonoh kayak gitu. Sampai akhirnya saya selalu menghindar. Terus saya mulai nyanyi di panggung pelaminan. Dia naik ke situ, ngedekat-dekatin, saya udah menghindar juga kan. Sampai pada akhirnya saya dikerumbunin sama teman-teman penyanyi cewek, sama rekan-rekannya mempelai juga. Terus dia ambil mic dari saya, ngoceh gak jelas di atas panggung pelaminan itu. Saya berusaha ambil mic-nya, saya ambil, dia balik badan, langsung melakukan itu. Pelecehan seksual, meremas payudara kanan saya, meremas dan dia tekan juga. Terus saya refleks mendorong dia dari atas panggung. Gitu. Kuasa hukum Amelia, Ajung THL Suan SH menyatakan bahwa kasus ini dikenakan pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS yang secara spesifik menangani kekerasan seksual. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelecehan secara verbal dan fisik. Penegak hukum bertindak cepat dalam menangani laporan ini dengan proses klarifikasi dan pemeriksaan korban yang berlangsung hanya beberapa hari setelah laporan dibuat. Penerapan pasal 6 ya sangat tepat ya. Karena kalau dulu kan itu kita masih pakai yang pasal 28 berapa itu ya? 287 ya, kalau 281 di KUHP. Itu kan sekarang dengan adanya pasal 6 ini dia lebih spesifik, lebih spesialis lah. Lebih dikhususkan untuk penanganan masalah kekerasan seksual. Terus kalau untuk elemen yang penting saya rasa sih semuanya sudah terpenuhi ya di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Baik secara verbal, secara fisik gitu. Itu sudah terpenuhi, karena sebelum dalam kejadian ini juga ternyata kemarin hasil pemeriksaan itu ada pelecehan seksual juga secara verbal dengan menyebutkan bagian tubuh klien kami secara tidak baik lah, seperti itu. Sampai saat jauh ini sih penegak hukum memberikan perlindungan yang cukup dengan cara memproses laporan kami dengan cepat. Terbukti dari laporan tanggal 7, tanggal 10 kita sudah dapat undangan untuk dimintai keterangan pada tanggal 14. Cuma karena kami ada kesibukan jadi baru tanggal 15 Januari kemarin dilaksanakan pemeriksaan korban dan juga para saksi. Kalau hukuman setimpal lah. Sebetulnya kan kalau kita bicara hukum pidana ini korban itu adalah bagian yang terlupakan dalam sebuah sistem peradilan pidana. Karena begitu masuk ruang peradilan, posisi korban ini diambil oleh negara, yaitu jaksa penuntut umum gitu. Dan keadilannya, bicara keadilan ini bukan hanya untuk keadilan kepada si korban, tetapi keadilan juga bagi si pelaku gitu loh. Jadi kalau menurut saya ancaman hukumannya ini ya sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban gitu. Peranan Undang-Undang TPKS dalam meningkatkan akses keadilan sangat bagus ya, sangat bagus sekali itu kalau aksesnya itu tepat, dan memang ini undang-undang yang diperlukan gitu, yang sangat dibutuhkan gitu. Dan pastinya kedepannya pasti akan ada perbaikan-perbaikan lagi ya kan? Saya rasa sih tidak ya, karena ini spesialisnya sudah ada,
Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual baik secara fisik, secara verbal dan juga yang lain-lain itu sudah terpenuhi di pasal 4-nya itu sudah terpenuhi gitu loh. Artinya tindak pidana kekerasan seksual ini sudah cukup lah. Dalam membantu korban menghadapi trauma dari pihak penyidik juga akan ada pemeriksaan secara psikologis. Yaitu makanya kita nanti kemungkinan akan dijadwalkan klien kami untuk bertemu dengan psikologis dengan UPT. Sedangkan salah satu bentuk perlindungan korban adalah dia berhak mendapatkan bantuan hukum. Nah, disitulah fungsi kami, memberikan perlindungan kepada korban, yaitu memberikan bantuan hukum. Rasa sih tidak ada ya, tidak ada ya, karena sulit rasa. Makanya dalam tindak pidana kekerasan seksual ini tidak harus korban yang melapor. Ya, ketika tindak pidana kekerasan seksual ini terjadi pada anak kecil, ya kan, dia bisa orang tuanya, ibunya yang melapor. Gitu. Ya, karena tindak pidana kekerasan seksual ini bisa terjadi pada siapa aja, bukan hanya pada perempuan, laki-laki pun ada. Gitu. Ajung menekankan pentingnya Undang-Undang TPKS dalam meningkatkan akses keadilan bagi korban.